يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, salat adalah hal yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan salat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun, hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa sajakah orang yang rajin salat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti apa ciri-cirinya? Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segala amalan seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Bila solatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila solatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan solat. Namun, untuk mendekatkan ridho dan syurganya, tidak cukup hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan sekedar rutinitas harian. Selain itu, sholat harus dibarengi dengan akhlak mulia, serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut ini adalah ciri-ciri orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon untuk sahabatku semuanya untuk menyimak video ini hingga akhir, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori sahabatku semuanya dan menjadi penambahnya wawasan pengetahuan. Terima kasih. Yang pertama adalah orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, serta kami selalu membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surah Al-Mudassir ayat 42 sampai 48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab seseorang masuk neraka adalah kebiasaannya membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan aib orang lain akan ditempatkan di neraka sakor. Allah melarang kita membicarakan aib orang lain. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu yang kedua, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman sekarang, kebohongan tampaknya sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan
tetap dianggap dosa besar. Meskipun seseorang rajin sholat dan beribadah, tetapi jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Karena kebohongan itu akan menghapus amalan-amalannya. Jika ia mati tanpa bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong adalah salah satu ciri dari golongan orang-orang munafik. Untuk itu, sebagai umat Islam, kita wajib menjauhi tindakan dusta karena dapat mencelakakan kita di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga, orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersembahkan sholatnya, namun sholat tersebut dilipat seperti melipat pakaian usang, lalu dilemparkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya dan mereka celaka karena sholatnya. Hal ini seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Rasulullah SAW juga bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasa dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat, jangan sampai lalai. Yang dimaksud dengan lalai adalah tidak memahami maksud dari apa yang dibaca dan dilakukan. Apabila jika tidak memperhatikan syarat, rukun, dan ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah kelelahan tanpa pahala. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang sholat, namun keuntungannya hanya rasa lelah dan letih. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi, meskipun seseorang merasa telah sholat, tetapi hakikatnya dia tidak sholat, ia tidak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sholatnya tidak mendekatkannya kepada Allah. Justru sebaliknya, Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada yang bertambah baginya kecuali sholat yang menjauhkan dari Allah. Lalu yang keempat, orang yang acuh pada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberikan makan pada orang yang lapar, yang memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak, cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan memberikan cahaya ketika dia dalam kegelapan. Aku akan memberikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan melindunginya dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Jika dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Jika dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada mereka yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah
dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Dan seorang yang bodoh tetapi dermawan lebih dicintai Allah daripada seorang alim tetapi bakhil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian yang kelima, orang yang ria. Sebab pertama yang dapat menjerumuskan seorang ahli ibadah ke dalam azab, bahkan menjadi penghuni neraka, adalah ria. Hal ini terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin pamer atau mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sahabatku yang dirahmati Allah, sebaik-baiknya amalan adalah yang dilakukan dengan ikhlas dan murni karena Allah. Hanya kepada Allah kita berharap atas ridho dan balasan dari apa yang telah kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat adalah hal yang harus kita utamakan dalam setiap amalan agar tidak berubah menjadi kesombongan yang menjauhkan kita dari Allah dan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya adalah termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridhonya, diampuni dosa-dosanya, serta menetap di surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga ada manfaat dan hikmahnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.